Baiklah, Bapak semuanya, kita lanjutkan materi kita yang terakhir ini, pelatihan kita tentang Microsoft Suite dan OneDrive. Nah, sebelum kita mulai, maka kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir di Teams ini malam hari ini. Kita akan mencoba berbagi, belajar bersama terkait dengan akhir, yaitu tentang Microsoft Suite dan OneDrive. Apa itu Microsoft Suite ya? Izinkan dulu terlebih dahulu saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, untuk mendapatkan aplikasi Microsoft Word, kembali kita dari browsernya office.com. Kita sign in, saya pakai yang lain. Dan kita masukkan emailnya. Passwordnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya jaringan ya. Saya ulang lagi, ini bermasalah jaringannya. Ini dia Bapak Ibu, browsernya Office kita, akun kita. Nah, di sini dia aplikasinya Sway. Nah, ini di Bapak Ibu. Nah, apa itu Sway ya? Nah, Sway itu Bapak Ibu untuk membuat presentase. Jadi kalau buku materi ya, presentase kita bisa juga mungkin berupa laporan ya, atau mungkin bisa kita membuat berupa blog sederhana. Cara ini sangat membantu kita untuk membuat presentasi kita, proyek kita lebih menarik. Oke. Nah, apa yang bisa kita tambahkan di ini? Apa yang bisa kita lampirkan? Bisa teks, gambar, bisa audio, video, bisa embed, nah, dan bisa upload file. Nah, seperti apa Sway kita ini? Kita coba ya Bapak Ibu, kita klik bagaimana menggunakannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ketika kita lihat pertama ini, di sini sudah ada template yang disediakan oleh Sway. Nah, yang siap kita pakai, tinggal kita mengisi apa yang kita perlukan. Nah, kali ini kita mencoba membuat yang baru ya, new blank slate. Kita klik ini. Jaringan saya ini. Iya, muncul dia seperti ini, Pak Ibu. Pertama sekali. Nah, apa yang ada di sini? Kita perhatikan ini menu-menunya. Nah, ini storyline, ini berarti alurnya Bapak Ibu ya, alur presentasi kita itu. Kemudian desainnya, nanti kita lihat seperti apa yang kita inginkan. Nanti ditawarkan beberapa desain sesuai dengan kita. Kemudian ada di sini play, berarti nanti kita dibuat tampilannya seperti apa. Kita lihat nanti tampilan Sway kita itu seperti apa ya. Share, dan ini aturan tambahan. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya coba dengan materi saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain menyesuaikan saja nanti materinya. Saya coba dengan materi kegiatan ekonomi produksi. Ya, oke.
Nah, di sini ada di sini empasis. Empasis ini kalau kita blok ini berarti jadi bold, dia berupa bold. Nah, oke, di sini juga kita bisa misalnya ini saya buat gambar ya. Nah, saya buat gambarnya, klik aja ini Bapak Ibu backgroundnya. Saya mau buat background ya. Nah, di sini kita bisa mencari gambar secara otomatis ya. Mencari gambar otomatis apakah dari device juga boleh, dari OneDrive juga boleh. Nah, kali ini saya supaya tidak terlalu supaya waktu kita lebih efisien, saya sudah siapkan tadi gambarnya. Saya buat gambarnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau gambarnya dari sini tinggal drag saja ya. Oke, ini dia gambarnya. Nah, apa yang mau saya isi? Nah, kegiatan ekonomi produksi. Nah, kalau kita pilih ini terlebih dahulu, kan kita mau buat ini isi materi kita apa ya? Kita klik dulu ini terlebih dahulu. Kemudian ini ada tanda plus, kita klik. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita, yang bisa kita masukkan ya, yang bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita perlukan. Ini ada judul kecil seperti itu ya. Ini ada teks, kemudian ada media, bisa image, video, audio, embed, upload ya, dan bisa kita buat dalam bentuk grup. Nah, kali ini saya mencoba membuat yang judul kecil dulu, yaitu pengertian seperti itu ya, pengertian. Nah, pengertian kegiatan produksi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya mau buat ini penjelasannya ya. Kegiatan produksi itu apa gitu ya. Nah, kita klik ini. Nah, ini kemudian kita klik ini yang tanda plus. Saya mau buat teksnya. Produksi itu saya udah siapkan tadi materinya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Ini bisa kita buat besar tulisannya ya. Ini kita klik ini, nah bisa lebih besar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa lagi yang mau saya tampilkan di sini? Nah, untuk melaksanakan atau untuk membuat barang dan jasa ini kan diperlukan faktor-faktor produksi. Maka saya buat lagi, saya pilih lagi di sini. Saya klik ini tanda plusnya, saya buat judul kecilnya lagi, yaitu tentang tujuan produksi ya. Saya buat dulu tujuan produksi itu. Oke, saya buat gambarnya juga agar lebih menarik sedikit. Nah, kali ini saya masih dari my device ya, dari laptop saya. Bapak Ibu nanti bisa dari OneDrive, bisa dari Bing Image ini, pencarian gambar dari sini, bisa ya langsung di drag nanti seperti itu. Nah, ini bisa juga dari YouTube ya. Nah, oke. Tujuannya saya pilih yang seperti ini. Gambarnya. Oke. Nah, apa sih tujuan produksi? Maka saya isi teksnya. Ini masih proses. Oke, saya buat teks kembali. Nah, tujuan produksi itu ada beberapa. Oke, saya pastikan saja dia ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya mau kita sudah lampirkan ini teks, sudah buat gambar. Nah, kemudian saya buat materi berikutnya yaitu tentang faktor-faktor produksi ya, faktor-faktor produksi. Oke, saya buat judul kecil juga ya, faktor-faktor produksi. Oke, nah faktor-faktor produksi ada 4. Nah, maka saya buat ini image ya, berupa gambar dari media ya Bapak Ibu, untuk misalnya buat image itu dari media. Nah, dan medianya saya buat dulu bergrup. Nah, saya buat grup ya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya buat misalnya grupnya yang ini, yang
Nah, oke. Nah, kemudian kita tampilkan gambarnya, kita masukkan gambarnya. Nah, ini yang pertama faktor produksi itu ada faktor produksi alam. Oke. Nah, saya ambil gambarnya. Oke, saya tetap masih dari device saya, faktor produksi alam. Oke. Nah, kemudian faktor produksi yang kedua ada tenaga kerja. Kita klik ini, tanda plus ini. Nah, faktor produksi tenaga kerja. Oke, saya buat gambarnya. Saya pilih gambar yang ini. Oke, yang ketiga faktor produksi itu ada faktor produksi modal. Oke, saya ambil gambarnya. Oke, modal berupa uang ya, atau barang sama. Oke. Nah, yang keempat yang terakhir itu faktor produksi kewirausahaan. Oke, saya ambil juga gambarnya. Kewirausahaan skill. Oke, saya coba ini. Nah, ini dia. Bapak Ibu sudah kita masukkan gambar ya, berupa grup. Nah, kemudian saya mau masukkan yang terakhir ya, yaitu video ya. Nah, video. Nah, oke, kita klik ini, kita pilih ini. Oke, saya ulangi. Kemudian di sini ada video, insert video. Oh, ini tidak cut ya Bapak Ibu. Saya ulang ya. Oke, saya coba kembali ya. Kita lihat dulu desainnya seperti apa. Nah, ini desainnya yang ada ya. Ini desainnya yang dibuat. Nah, ini desainnya nanti kita bisa ganti ya Bapak Ibu ya. Ini masih horizontal ya. Nah, kalau kita lihat ini masih seperti ini. Oke. Ini horizontal, kalau vertikal seperti ini. Nanti nah, seperti ini dia. Oke, kita masih melanjutkan ya, belum selesai materinya karena dalam tugasnya disuruh untuk membuat ada video, tulisan, ada gambar, ada embed gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke storyline-nya ya, storyline-nya. Oke, nah karena pilih ini grid ya, jadi di-gridkan lagi ya. Kemudian kita tambahkan materi berikutnya apa. Nah, saya tadi mau insert video ya, video pembelajaran itu, maka saya ambil dari YouTube. Ya, saya ambil dari YouTube saya. Ini sepertinya jaringan ini ya. Oke. Ya Bapak Ibu ya, semoga bisa. Nah, dia muncul ya. Di searching ini kolom pencarian juga bisa kita buat ya. Kita klikkan, kita ketikkan apa video pembelajaran yang kita akan insert ya di SUE kita. Nah, saya pilih ini. Oke, kemudian dipilih add. Nah, muncul dia. Oke, jadi sudah kita masukkan ada gambar, ada teks, ada video, sudah ya. Nah, yang terakhir yaitu katanya harus disisipkan embed gitu ya, embed. Kita ambil dari Google Form saja, latihan seperti itu ya. Kita klik ini, nah, kita insert media, kemudian pilih embed. Nah, embed ini kan maksudnya langsung dilampirkan ya di situ ya Bapak Ibu ya, langsung diakses di tempat itu juga. Kebetulan saya tadi udah siapkan formnya ya, formnya.
Oke, ini dia Microsoft Form-nya. Nah, ini saya pilih share. Kemudian ini Bapak Ibu, kita pilih yang ini, yang embed ini. Nah, kita klik ini, kemudian kita copy. Ini ada copy ya, copy. Kemudian kita pastekan ke kita. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu ya, SWE kita. Nah, kita mau tampilkan, mau kita buat juga embed. Ya, ini dia tadi ya, saya pastekan saja. Nah, kita mau lihat ini. Nah, seperti apa sekarang SWE kita? Kita klik ini desainnya. Nah, ini dia ya. Nah, kita bisa pilih, kita pilih stylenya. Stylenya seperti apa ya? Nah, kita bisa lihat apakah horizontal atau misalnya ini kita lihat ini ya teksnya ya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Disesuaikan aja ya Bapak Ibu yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ini misalnya seperti ini, nah itu dia ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini dia ya. Kalau dia yang kita pilih tergantung kita Bapak Ibu. Nah, seperti ini boleh gitu. Apakah horizontal? Nah, horizontal berarti ya kita ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Inilah SWE kita. Oke. Nah, ini dia faktor-faktor produksinya. Nah, ini video pembelajarannya dan ini forms-nya. Oke, saya mau ini video pembelajarannya saya besarkan ya. Maka kita kembali ke storyline-nya. Oke, ini kita klik. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu supaya dia lebih besar ya tampilannya ya. Nah, ini kita pilih. Kemudian juga ini, nah, ini kita pilih supaya besar tampilannya seperti itu ya. Oke, mau lihat ya. Sekarang seperti apa bentuknya. Nah, ini sekarang. Jadi soal-soalnya sudah bisa kita lihat ya. Kemudian, nah ini kalau dia bentuknya horizontal. Nah, inilah pembelajaran kita. Nah, begitu juga gambar ini. Saya mau lebih besar ya. Nah, kita pilih saja di sini. Nah, ini grup ya. Grupnya kita pilih di sini. Nah, untuk gambarnya tipenya bisa kita ganti Bapak Ibu. Nah, apakah yang seperti ini? Apakah yang stack? Nah, kalau stack seperti apa ya? Kita lihat ya. Nah, desainnya seperti apa. Kalau stack dia seperti ini. Jadi anak kita tinggal klik-klik aja. Nah, itu dia. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia horizontal. Kalau vertikal seperti apa ya? Nah, kita lihat. Nah, kalau vertikal dia seperti ini. Oke, nah, jadi ini gambarnya ya. Nah, oke, video pembelajarannya langsung bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, dan anak kita bisa langsung mengerjakan soalnya di sini. Jadi sangat membantu ya dengan satu link semua sudah seperti itu ya. Oke, next ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya untuk nya. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya ini bingung-bingung dengan desainnya ya, dengan desainnya seperti apa, kita bisa dengan ada SWE-nya yang mengatur. Ini kita buat remix-nya ya. Kita klik ini remix. Seperti apa ya? Nah, jadi artinya kita serahkan sama SWE yang mendesain, yang membuat seperti apa SWE kita. Ini kalau kita klik ini remix-nya seperti apa ya? Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita lihat ya, kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini dia. Kalau dipilih remix-nya, kita serahkan sama SWE-nya. Oke, nah, seperti itu. Kalau kita nggak mau gitu ya, kita remix lagi gitu, yang lain seperti itu. Nah,
Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya gambarnya ini, saya nggak mau seperti itu ya, kembali lagi gitu. Kembali lagi kita klik ini grupnya, tipenya, grup tipenya. Saya nggak mau seperti itu, mau grid. Nah, mau slideshow, boleh. Sesuaikan aja ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah untuk membuat sway kita. Jadi saya pikir cukup membantu ya untuk membuat presentase yang secara online. Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan misalnya ada gambar-gambar di sini, ini online Bapak Ibu. Ada video kan, misalnya kalau kita buat PowerPoint itu kan kapasitasnya jadi besar ya. Kalau ada video, ada gambar. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena ini secara online. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya mau yang tadi aja. Oke, kalau misalnya mau yang sebelumnya ya ini diunduh saja gitu, diunduh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika misalnya sway kita ini udah selesai ya, udah selesai, maka kita share. Nah, kita share. Ini ada pilih share atau mungkin kita play dulu ya, kita play. Nah, saya tadi mau tampilan saja. Oke, saya mau tampilan seperti ini saja ya. Nah, misalnya, kemudian kita play. Kali lagi kita play. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sway kita. Oke. Nah. Oke, jadi anak kita udah bisa langsung mengerti. Nah, kalau kita mau men-share ke anak kita, ini kita pilih share. Nah, share. Nah, kita pilih sway kita ini siapa yang bisa akses. Kita pilih anyone gitu ya, kepada siapapun yang memiliki link ini. Nah, apakah mereka kita persilakan ngedit? Nah, ataukah hanya melihat saja? Nah, kita dapatkan link get visually. Oke, seperti itu. Nah, maka kita copy, kita bagikan ke WA atau kemanapun ke murid kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Untuk terkait sway, saya pikir sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan Ibu Bapak semuanya? Silakan Bapak Ibu. Belum ngerti. Silakan. Tunggu dulu dong. Apa ini? Tunggu dulu ini, aku belajar dulu. Ya, Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan terkait sway-nya? Sudah cukup jelas? Belum ngerti ini pun. Sudah cukup jelas, Bapak Ibu ya? Oke. Kayaknya kalau kita kayaknya kalau kita belum praktekkan Bu, belum tahu maksudnya udah jelas apa enggak, harus ngikutin itu dulu, kita ikutin satu persatu gitu. Cara aku belajar, iya. Harus praktek langsung baru bisa. Kalau hanya teori begini kayaknya masih kurang nangkap. Iya, harus praktek. Iya. Oke. Nah, itulah sway kita. Jadi nanti yang ditugaskan kepada kita ada tulisan, ada gambar, kemudian ada video, ada embed. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti linknya dicantumkan di pengumpulan tugas. Nah, silakan aja nanti pengaturan untuk aksesnya anyone aja semua ya, Bapak Ibu. Oke. Berarti cukup jelas ya untuk sway-nya. Nanti akan ada Bu rekaman kita. Boleh nanti Ibu Bapak lihat kembali. Iya. Kalau begitu kita lanjut saja materi berikutnya. Awas dulu, ya ampun. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut saja ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang OneDrive ya. OneDrive. Oke, saya kembali izin share screen. Oh, udah share screen ya. Saya kembali ke sini. Oke, ini
OneDrive ya. Kalau kita lihat di sini aplikasi kita, ini ada OneDrive nih. Apa ini OneDrive ya? Nah, jadi OneDrive itu seperti apa Bu? Flash disk. Flash disknya Office 365 ini flash disknya di langit gitu. Makanya storage cloud ya. Nah, jadi berapa ini ya kapasitasnya? Kita pun akun guru inovatif itu kapasitasnya sampai 5.000 GB atau 5 tera. Jadi cukup besar ya. Nah, bagaimana pemanfaatan penggunaan OneDrive ini? Kita klik ya OneDrive-nya. Nah, sorry, ini masih butuh. Oke, ini dia muncul ya. Nah, di sini ada new, ada upload. Nah, kita mungkin mau buat folder ya atau misalnya, nah kalau kita pilih ini, klik ini new, nah apakah kita buat folder atau buat dokumen, Excel, PowerPoint, OneNote, Excel, ya, form Excel, atau link. Nah, misalnya kan kita materi biasa ya, kita guru ya, kita buat folder misalnya, ini materi kelas 7, misalnya saya SMP gitu ya, saya create, saya buat foldernya. Oke, ini dia materinya. Saya klik ini, saya mau isi di sini materi-materi saya pelajaran kelas 7. Maka saya upload ya. Saya upload. Pilih upload files ya. Nah, misalnya saya simpan ini saya. Maka saya pilih di mana file saya. Misalnya ini ya. Kegiatan produksi. Oke. Nah, sudah saya Bapak Ibu prosesnya lagi uploading. Nah, lagi uploading. Ditunggu, kita tunggu. Sepertinya. Oke, mungkin agak butuh waktu ya karena dia online ya. Jaringan juga ya, tergantung jaringan. Lama ya Bapak Ibu ya uploadnya. Kalau saya belum ngerti ini Bu Las. Ya, nanti Bu kita ulangi kalau belum paham. Ya. Kemarin kita nggak ikut karena kami ke rumah nenek si Uco ini. Oh, ya Nggak ikut ya. merapat bergabung. Nggak apa-apa ya Bu Las ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oke. Karena Lebaran. Nah, ini Bapak Ibu. Iya Bu. Sama-sama Bu. Oke. Nah, di sini kan sudah berhasil diupload ya, muncul ini. Nah, misalnya kan materi ini mau kita share ya. Nah, pilih share, klik share. Nah, kita share kemana gitu ya. Kita pilih ini. Nah, apakah ke anyone, siapapun, ya gitu ya. Ataukah kepada hanya guru inovatif aja. Nah, ataukah kepada orang-orang tertentu. Nah, jadi saya pilih anyone aja misalnya. Nah, apakah kalau saya centang ini berarti saya perbolehkan mereka ngeditkan begitu. Nah, jadi kapan ini expirednya untuk mereka bisa akses, kita bisa atur di sini kapan ya, sampai kapan expirednya. Saya buat kodenya ya, ketika mereka mau buka file yang saya share itu, apakah ada password gitu ya? Nah, oke, saya misalnya buat password ya. Ini ada di sini. Masih apa ya, ada di sini keterangannya, passwordnya apakah udah bagus. Nah, saya coba misalnya sebelum ya. Nah, udah good. Nah, berarti udah kuat ya passwordnya, maka saya apply gitu ya. Nah, oke, ini saya klik biar lebih terkunci gitu ya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, kita pilih linknya, ini kita klik nih, dapatkan linknya. Nah, oke, kita copy seperti itu. Nah, kita bikinkanlah kepada anak kita. Seperti itulah Bapak Ibu untuk pemanfaatan OneDrive. Jadi OneDrive ini saya pikir sangat membantu ya. Kita penyimpanan mungkin ya sampai 5 tera seperti itu dengan punya akun guru inovatif.
Nah, misalnya Bapak Ibu mau simpan ini video-video dari Bapak apa yang ada di laptop supaya kapasitasnya ya berkurang yang ada di laptop gitu bisa. Nah, Bapak Ibu upload saja, tetapi mungkin agak lama gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pemanfaatan OneDrive. Jadi sebentar saja untuk OneDrive, tapi walaupun begitu adakah yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Jadi OneDrive itu sih sebenarnya berbagi file ya Bapak Ibu ya. Oke, maaf ya Bapak Ibu, anak saya ini agak sedikit lasa ini. Ya, oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan untuk materi kita malam ini. Jadi kalau OneDrive nggak ada tugas ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada tugasnya, hanya Microsoft Suite-nya. Nah, jadi akun guru inovatifnya dipakai ya Bapak Ibu, selalu dipakai. Nanti katanya kalau nggak dipakai bisa nanti mereka nonaktifkan. Padahal itu gratis diberikan sama kita, gitu ya Bapak Ibu. Nah, entah penyimpanan juga sangat membantu. Suite itu sangat menarik saya pikir. Kasih materi anak-anak. Ya Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Ibu Simajunta? Ada Bu yang kurang jelas? Silakan Bu, kita diskusi, belajar bersama di sini Bu. Saya menggurui ya. Saya Pak Dadin, adakah yang mau ditanya Pak? Jelas Bu, tinggal prakteknya aja nanti. Iya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau saya masih bingung itu Bu. Tinggal latihan-latihan aja. Nah, jadi berarti pelatihan kita udah selesai Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau butuh pendampingan, saya juga bersedia. Misalnya kita buat pertemuan kapan, silakan saya sampaikan, saya bersedia memberi waktu gitu, meluangkan waktu. Yang mana nanti sesuai dengan petunjuk dari ke kami, itu deadline tugasnya tanggal 25 hari Minggu ya. Ini perpanjang ya. Nah, saya mau semua kita yang di sini lulus ya. Nah, kalau ada kesulitannya, iya, silakan kita diskusikan bersama. Ya, begitu Bapak Ibu materi kita untuk atau materi yang sebelumnya juga boleh ditanyakan yang kurang jelas, kurang paham, boleh. Coba tengok dulu sayur tuh nih. Ya, adakah Bapak Ibu? Misalnya nanti Bapak Ibu yang mau webinar ya, mendownload presensinya dari mana gitu ya. Oke, saya coba ya, saya demonstrasikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang muncul di layar Bapak Ibu yang kita ini, yang muncul kan? Adakah Ibu Bapak lihat di sini saya klik unduh daftar hadir? Terlihat ke Bapak Ibu? Belum, Tidak Bu. ada ya? Belum. Sebentar Ada. ya, saya ada tadi, oke. Saya bentar, ulangi. Nah, nanti kan Bapak Ibu ini kan mau webinar, buat webinarnya, nanti di screenshot, itu tugasnya. Nah, jadi nanti kalau mau share, Ibu Bapak dari sini, kebetulan saya udah share ini, jadi dari sini nanti ada seperti panah bawah, nah itu diklik, nah kemudian nanti dipilih share-nya apa. Kemudian kalau mau download daftar hadir ini, ada titik 3 di sini, diklik, kemudian unduh daftar hadir. Muncul kan Bapak Ibu, terlihat? Nah, ini diklik, unduh daftar hadir. Jadi nanti ini juga merupakan bukti tugasnya. Nah, kalau ada instruksi atau dari apa ya, pelatihan ini katanya yang hadir itu minimal 10 orang.
Jadi kalau udah 10 orang baru kita bisa kirim tugasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya Bapak mau ganti background ya, ini titik 3 ini. Nah, titik 3. Kemudian ada nanti ada efeknya. Terapkan efek latar. Nah, ini terapkan efek latar. Jadi silakan nanti diklik ini, diganti mana yang efeknya atau backgroundnya yang mau dipilih. Seperti itu ya. Tapi kalau dia browser, dia nggak bisa ganti background kalau dia akses browser. Tetapi kalau ada aplikasi desktop, dia bisa ganti. Kalau ibu bapak pakai handphone dengan browser, ya pakai akses Teams dengan browser, nggak bisa download dan hadir. Nah itu pula kelemahannya. Tetapi kalau diinstal di laptopnya, di handphonenya bisa download. Seperti itu Bapak Ibu. Adakah yang mau ditanyakan kembali terkait tes kita atau yang hal-hal lain boleh? Berarti diinstal dulu ya. Baik, Bu Maria, sangat menarik sebenarnya, cuman mohon maaf saya tadi tinggalkan sebentar. Jadi saya ketinggalan untuk yang pembuatan SWE, untuk yang masukkan video sama yang embed, termasuk juga tadi ada Google Form ya Bu Maria. Kalau berkenan mungkin didemonstrasikan lagi Bu. Oke Pak, oke siap Pak. Ya, ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa. Oke, nah tadi SWE kita ini ya Bapak Ibu ya, SWE kita ini. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke storyline. Storyline-nya itu kan alur presentasi kita. Nah, oke, saya pilih kembali ini. Nah untuk videonya saya hapus ya, saya hapus dulu biar nanti Bapak tahu ya. Kemudian dari sini Pak, kita pilih ini, kita klik tanda tambah ini, kita pilih. Kemudian ada di sini media. Nah, kita pilih media, kemudian video. Nah, oke. Nah, jadi saya mau cari video tentang kegiatan ekonomi produksi. Nah, oke, saya enter. Nah, udah muncul dia ini videonya. Nah, silakan Ibu Bapak yang mana pilih videonya. Nah, ini saya pilih, kemudian saya add. Oke. Nah, supaya video kita ini tampilannya nanti besar ya, seperti itu, maka ini saya pilih ini. Nah, saya pilih. Kemudian, nah, mereka kan sudah ada materi, saya mau kasih soal-soal latihan. Saya pilih kembali ini, saya klik tanda plus-nya. Maka nah, kebetulan disuruh kan yang ada embed itu ya. Nah, maka saya pilih media juga. Nah, kita pilih embed ini. Embed. Nah, kemudian kita pastikan nanti di sini linknya. Nah, ini link Google Form-nya. Nah, kita pilih share. Oke. Nah, Ibu Bapak lihat ini, ada embed di sini kan. Ini kita klik, kemudian kita copy. Nah, kita copy, kemudian kita pastekan ke SWE kita. Ini dia SWE kita. Oke. Nah, saya mau juga nanti ini tampil besar gitu ya, saya pilih ini. Nah, sekarang kita lihat SWE kita sekarang seperti apa. Kita pilih desain. Nah, ini sebentar ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini bentar. Ini sebentar ya. Ini hanya karena saya tadi ganti akun itu, Mbak ya. Saya coba kembali. Cocok dokumen. Embed. Oke, bisa ya. Ya, kita lihat ya. Nah, udah muncul dia Bapak. Ya. Nah, jadi inilah SWE kita.
Ini udah masuk dia Pak. Ini videonya. Ini tadi Google Form-nya, soal latihannya dari Microsoft Form. Maaf. Nah itu dia ya. Seperti itu Bapak Ibu. Udah cukup jelas Pak Tri? Iya, terima kasih Bu Lasmaria. Nanti kita coba kalau ada kesulitan masih berkenan untuk bimbingan kepada kami Bu Maria. Terima kasih. Oke Pak, sama-sama Bapak. Iya. Baik, tadi kah yang mau ditanyakan terkait pelatihan kita? Silakan. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu terkait tugas kita. Sebentar saya tunjukkan dulu kelas kita. Muncul sekarang di layar saya Ibu Bapak ya. Muncul sekarang di layar Ibu Bapak ya tentang tugas ya. Tugas 1 MET muncul ya Bapak Ibu? Muncul. Ya. Muncul. Oke, sebentar. Lagi ya. Jaringan ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Jadi kalau kita sebagai guru, organizer, penyelenggara di Teams ini kita tahu murid kita itu udah lihat tugas, nah ini udah dilihat tapi belum dikumpulkan gitu ya. Nah ini dia. Jadi tugasnya sudah dilihat tapi belum dikumpulkan. Jadi kita tahu statusnya apa. Nah sudah dikumpulkan belum? Ini belum dikumpulkan, belum dilihat. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mengumpulkan tugasnya seperti apa ya? Ini kan tampilannya sebagai guru. Kalau tampilan sebagai siswa, nah ini dia. Jadi nanti Bapak Ibu ya sebagai siswa, nanti di sini ada add work ya. Nah add work itu nanti Ibu Bapak klik, kemudian nanti ada turn in ya, turn in. Nah nanti ada seperti animasi kalau udah berhasil dikumpulkan. Nah seperti itu untuk tugasnya. Bagaimana cara pengumpulan tugas? Seperti itu, Bapak. Ibu Lasmaria. Ya, Bu Maria. Maaf Ibu, karena saya tidak bisa on kamera setiap kita pelatihnya seperti sekarang ini, karena saya memang kondisinya kalau jam segini memang masih mengurus anak-anak. Saya berusaha untuk mengikuti pelatihan ini selama 3 hari, dan saya pribadi cukup sangat tertarik dengan materi yang Ibu bawakan, khususnya ini. Hanya saja yang semalam, mungkin ini sudah ditanyakan sama Pak Trianto, saya mau coba dulu penggunaan Microsoft Form ini, mudah-mudahan nanti juga bisa kita gunakan untuk semacam aplikasi ujian di sekolah. Tapi saya mau coba pakai dulu untuk sama anak-anak. Nah, apa saya tadi itu tinggal bisakah memasukkan video di Google Form di Microsoft Form itu bulan Maria. Ini kalau memang mau saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan sama Pak Trianto lebih dahulu. Kalau sebetulnya putus-putus saya dengar suaranya. Saya pahami di Microsoft Form itu kita mau insert video gitu ya Bu ya? Oke. Ya, kita demonstrasikan ya Bu ya. Bisa kita insert dia video di Microsoft Form kita. Nah, ini Microsoft Form. Oke. Misalnya, ini kita mau coba saja langsung ya. Nah, oke. Misalnya, simaklah video berikut ini.
Nah, Ibu Maria, ini kita pilih insert media. Nah, ini dia. Jadi ada di sini muncul video. Nah, ini kita pilih video. Nah, kemudian kita pastekan linknya dari YouTube ya atau dari Stream. Jadi Office 365 ini ada juga Microsoft Stream-nya. Nah, misalnya video saya ambil dari channel saya ya. Nah, misalnya ini. Oke, saya mau kita bagikan, kita mau pastikan linknya. Iya. Oke, kita salin. Ya. Kemudian kita pastikan di sini. Mana tadi? Nah, di sini Maria kita pastikan linknya, kita add. Nah, jadi ini dia Bu. Begitu. Ini dia Ibu Maria. Jadi bisa kita insert ya video. Video lagu itu apa yang pertama tadi? Tapi sifatnya ya mestinya. Terima kasih dapat yang tadi penjelasan itu tadi. Dan ini bulan Maria satu lagi yang mau saya tanyakan. Saya lihat ya, Maria agak putus-putus jaringannya, suaranya juga agak putus-putus. Masalah tugas nih bulan Maria. Kalau seandainya ada satu atau dua tugas yang tidak dikerjakan nih lewat dari batas tanggal yang sudah ditentukan, banyak juga tugasnya. Kebetulan saya ada lagi buka remedial pembatik level 2 dan saya juga mau mengikuti itu. Apakah nanti berpengaruh kepada akun yang sekarang kita gunakan? Misalnya kan kalau akun yang kita gunakan sekarang kan ini bisa bilang tidak dibatasi ya Maria penggunaannya. Nah kalau seandainya maksud saya gini, kalau ada satu atau dua tugas itu tidak terkerjakan lah, misalnya melewati batas waktu yang diberikan, adakah itu nanti berpengaruh dengan akun yang kita terima? Karena kan akun yang kita terima sekarang ini bisa dibilang kan tidak dibatasi kita menggunakannya. Nah, apakah nanti kalau ada nggak nanti hubungannya nanti dengan aktivitas akun kita kalau seandainya tugas-tugas itu tidak dikerjakan? Oh ya. Oke. Tidak ada hubungannya, tidak ada, hanya Ibu nggak dapat sertifikat, itu aja sih. Kebetulan sih kalau bisa kita kerjasama saja ya, sertifikatnya yang kami dengar itu dapat 32 JP itu langsung ditandatangani Dirjen GTK gitu, oleh Bapak Sahil gitu ya. Nah, jadi mungkin ini sangat sebagai kita juga sangat bermanfaat seperti itulah ya. Nah, gitu ya Bu ya. Kalau ada yang kesulitan Bu Maria, mari kita bersama-sama diskusi, pasti bisa ya. Oke. Ya Bu Maria, soalnya pembatik level 2 saya kan remedial. Nah, kan sedang buka nih apanya pembukaan remedialnya, jadi mau mencoba mengikuti juga Ibu Maria. Iya. Untuk informasinya sangat bermanfaat buat saya pribadi, khususnya untuk mengajar di sekolah. Terima kasih Bu Maria. Sama-sama Bu. Ya, ada lagi kah Ibu Bapak yang lain yang mau ditanyakan? Ada di sini ya kolom chat ya Ibu Dewi.
bagus sekali untuk guru-guru ya Bu. Tapi untuk guru TK gimana ya? Nah, ya ya. Ya Bu Dewi, tergantung ibu saja sih. Kalau misalnya online, anak ibu, murid ibu, ya terserah ibu saja sih. Gimana? Kalau menurut saya SWE itu misalnya ibu buat di sana SWE, ya yang sederhana saja, mungkin bisa Bu membantu orang tua atau anak kita agar lebih bervariasi dalam belajar gitu, bisa Bu. Menurut saya itu sangat alternatif juga ya, alternatif untuk media belajar. Seperti yang kita pelajari, kita kan pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu Dewi. Nah, dari sisi konten kan, nah supaya itu memenuhi kebutuhan belajar murid ya, menurut saya SWE juga recommended untuk diterapkan walaupun untuk TK seperti itu. Video nanti kan Ibu insert di sana, nah seperti itu. Kemudian tugasnya, nah tugasnya juga bisa langsung di situ. Ya, Bapak Ibu yang lain ada lagi kah yang mau ditanya? Ini di kolom chat tidak ada lagi. Kita akhiri saja, Ibu Bapak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan Ibu Bapak semuanya, kita akhiri saja. Nah, terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak di room ini. Nanti rekamannya mudah-mudahan akan saya share, upload agar bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan Ibu Bapak, ruang diskusi masih terbuka ya. Nah, tapi mohon maaf jika mungkin kurang cepat responnya. Nah, mungkin saya butuh waktu menjawabnya atau mungkin ada yang lebih penting untuk segera dikerjakan seperti itu ya Bapak, Ibu. Terima kasih untuk malam ini dan 3 hari ini kebersamaan kita ya. Untuk itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, ya kita juga berdoa untuk menutup kegiatan malam ini. Ya, marilah Ibu Bapak kita ambil sikap berdoa untuk menutup kegiatan kita di malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Saya izin dulu on cam Ibu Bapak semua untuk dokumentasi. Ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu kan ini di panggung Teams itu berapa orang sih ya? Nah, jadi di panggung Teams ini sekarang ada berapa ya Bapak Ibu ya? Ada 9 ya? Nah, 15. Jadi berapa orang ini ya? Ini 3, 5, 7. Nah, di panggung Teams ini katanya 9 ya, 9 orang. Jadi siapa yang misalnya muncul ini, mereka yang misalnya yang berbicara, dia otomatis langsung muncul di panggung ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebentar, Bentar ya Bapak Ibu ya, saya simpan. Oke, foto yang kedua gaya bebas Bapak Ibu ya, gaya bebas. Jangan. 1, 2, 3. Oke, ntar Bapak Ibu ya, biar saya download dulu daftar hadir kita. Ya, saya download ya, sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kebersamaan kita selama beberapa hari ini. Kita masih berkomunikasi WA. Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu jika ada pelayanan saya, perkataan saya mungkin kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Semoga apa yang kita lakukan beberapa hari ini sungguh bermanfaat bagi kita, terutama kita sebagai guru.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Lip yang mau Lip. Sampai jumpa. Semoga kita sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. selamat malam semuanya. Terima kasih Maria. Ya. Sama Bu.